Nah seperti tadi pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan yang berbeda? Kalau saya boleh jawab, kenapa Anda tanya saya, kenapa tidak tanya Tuhan? Rahasia Tuhan itu luar biasa. Kita untuk diajak menghargai perbedaan melalui nilai-nilai persamaan yang ada. Sama dengan mahasiswa di kampus, untuk apa Tuhan menciptakan alam beserta isi, membuat Tuhan repot, saya tuh bilang. Saya jawab, tanya bapakmu, mengapa bapakmu suka menciptakan kamu? Untuk menunjukkan dirinya ada. Makanya harus mengadakan. Padahal kan kenikmatnya cuma sedikit. Tapi tanggung jawab untuk membesarkan anak, apalagi nanti anaknya durhaka sama orang tua. Bayangkan, kalau saya tahu kau begini, tidak akan saya buat kau lahir ke muka bumi ini. Terlambat sudah. Tadi itu, bagaimana kalau ada merendahkan agama kita? Saya sederhana, setiap penganut agama selalu menganggap agamanya paling benar, wajar. Bahkan tidak terliterasi pun menganggap di bawah salah, sana sudah benar, karena dia pelaku. Selama kita menjadi penikmat, hidup kita akan tidak nikmat. Maka sekali-sekali jadilah pengamat. Siapa diri kita diamati, yang Mullah Sariro tadi, introspek. Kalaupun mengalami hal yang demikian, ada sesuatu yang salah, something wrong. Bapak Ibu, saya juga besar di komunitas non Hindu waktu di Sulawesi. Saya di Buton, ketemu dengan orang Buton, hampir anak saya seperti nama Ode. Itu kan Laode, Waode untuk wanita. Begitu saya pindah Kendari, di sekitar saya banyak Bugis. Saya di Kanwil Agama, mayoritas Bugis dari Palopo semua. Maka setiap ada masalah di daerah transmigrasi, ini paling klasik ini, di mana masjid, pura selalu berdekatan. Saudara Muslim mensolati jenazah ke masjid lewat di depan pura. Orang Bali itu bilang sebel loh itu. Orang Bali ketika pesta di pura buat upacara potong babi. Kemudian asapnya naik, sering konflik, ya. Maka disinilah butuh sebenarnya kedewasaan kita beragama. Kalau anak-anak suka ngambek, kalau dewasa sudah wise dan bijaksana. Ya, tetapi bagi yang ingin membangun politik kita, justru yang anak-anaknya dipermainkan. Yang tingkat atasnya aman-aman saja, senyum-senyum, ya, karena kita hanya bersifat apa? Bersifat sempit di dalam beragama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, saya rangkum semua. Duduk Karama Tamyu itu bukan berarti Anda dilenahkan, Anda sebagai pendatang, tapi Tamyu itu artinya atiti dewa bawa dihormati Anda. Sebab kalau disamaratakan, orang kita berbeda, bagaimana mungkin? Tapi dalam hal ruang-ruang sosial, ruang publik, seperti yang Gus Miftah tadi, seperti misalnya ruang tamu, di sini kita kalau dianggap sama, nanti kenapa ikut ngayah di pura Kayangan 3, kan berat ini. Saya di Sulawesi juga begitu, dia ingin membangun desa adat di luar daerah. Saya bilang jangan, teritorial kita di sini ada saudara Muslim. Bagaimana tetangga ini kalau ada yang meninggal, bagi Hindu yang wafat meninggal itu kan sebel namanya. Tidak boleh melakukan peribadatan, beda dengan di Muslim. Maka hal itu jangan, hati-hati. Ya, ada hal tertentu yang tidak boleh kita campuri. Jadi Tamyu di sini adalah apa? Atiti yang disamakan dengan menghargai orang untuk melakukan peribadat, tidak menyamaratakan dengan kita. Ya. Bayangkan di Bali, saya besar di Denpasar, ketika hari Nyepi ketemu Jumatan gimana? Kan jalan juga kan? Saya di Ponorogo loh, Masjid An-Nur itu SD saya di belakang Masjid An-Nur, jadi saya bergaulnya dengan saudara dari etnis Arab, kemudian orang Jawa, orang Lombok, bahkan mayoritasnya justru heterogen, bukan saya sama orang Bali. Saya dididik di situ sebenarnya, saya tidak dibesarkan dari sebuah kampung yang homogen. Jadi inilah
Malah kadang-kadang, mohon maaf, ini hanya kasus istri, saudara Bali ketemu Bali aja lebih banyak ributnya. Karena ada kepentingan di dalamnya, urusan pura ribut lah, sengkesuk pengeluaran keturunan ribut lah, jadi itulah ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan secara umum ya. Kita harus melalui proses pendewasaan, melalui filtering, sama dengan di Jawa. Sering dibedakan kedinastian Syailendra dengan Sanjaya itu bermusuhan. Saya enggak, kalau memang bermusuh enggak ada candi yang megah dua-dua itu, paling-paling dihancurkan oleh penganut dari Sanjaya yang itu. Atau kalau Syailendra yang menang, Prambanan dihancurkan. Itu proses pilgrim, hijriah, yatra di dalam Hindu. Mulai dari Candi Pawan dan dapur artinya. Bagaimana dapur kita harus dihidupkan? Di sini ada api nafsu. Naik dia ke mendut, ada campuran kue yang akselerasi. Nanti baru Borobudur, Barabudur, api yang di atas bukan api amarah di sini, api pencerahan. Nanti baru dia Param Brahma, itu pembebasan Prambanan. Jadi itu sebuah perjalanan hijrah, yatra sebenarnya, pilgrim di dalam agama. Maka agama Jawa dulu kan agama Siwa Buddha disebut. Apa yang dimaksud? Filosofinya adalah Buddhis, tetapi pelepasannya adalah Siwa. Mereka saling melengkapi Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, sekarang bagaimana NU ternyata berakselerasi buat seloroh dari Gus Miftah. Dengan ada NU dia tambah gemuk katanya. Apalagi di Bali, gemuk. Hari raya di Bali kan nggak pernah putus nih. Kalau dulu saya tinggal di Denpasar, saudara Bugis biasa itu. Saban galungan, nyepi. Nanti Idul Adha kita dapat apa? Dapat gulai kambing, biasa mereka potong kambing. Dengan demikian, kita akan sering mencari bahwa kita lebih dari yang lain. Urusan akhirat bukan urusan lebih di dunia ini, tapi sejauh mana kita bisa menghargai yang lain. Kalau di Hindu dibilang Adwesta Sarwa Witana Metri Karuna Cewa Nirmamone Ramkara sama suka duka kesana. Tidaklah kau tidak membenci semua makhluk ini. Membenci makhluk berarti membenci sang penciptanya. Berarti sama dengan apa? Melecehkan haditsnya berarti kita.